Dalam negara yang sehat, rakyat mengawasi pemerintah. Tapi dalam negara yang sakit, pemerintah mengawasi rakyat. Dan kalau penyakit itu akut, rakyat bukan lagi dianggap tulang punggung, tapi dianggap ancaman. Civil phobia bukan nama penyakit medis, tapi gejala politik yang menjalar diam-diam. Ketika negara takut pada rakyatnya sendiri. Ketika rakyat bertanya, kenapa harga makin naik? Negara menjawab, jangan provokasi. Ketika mahasiswa turun ke jalan, pemerintah mengirim pasukan, bukan solusi. Dan ketika rakyat bersuara lewat media sosial, hukum datang bukan sebagai pelindung, tapi penjaga pagar kekuasaan. Halo internet, gue Tanlu Zahar. Kali ini kita akan ngobrol serius, santai di hati, karena semua topik punya sisi berarti. Bayangkan, seorang presiden bangun pagi, bukan untuk mendengar keluhan rakyat, tapi untuk menyusun narasi baru, untuk membungkam mereka. Ia tidak mencari cara membuat hidup rakyat lebih layak. Ia cari cara bagaimana suara-suara itu dibungkam, kritik dianggap makar, cuitan dianggap sabotase, diskusi dianggap subversif. Ia tidak ingin memimpin rakyat. Ia ingin rakyat tunduk, bukan karena dihormati, tapi karena ditakuti. Inilah wajah civil phobia. Dan jika dibiarkan, maka bangsa ini akan terjebak dalam lingkaran paranoid, di mana suara rakyat bukan lagi kekuatan, tapi dianggap musuh. Kalau lu perhatiin, negara-negara otoriter itu punya satu kesamaan, bro. Mereka takut banget sama rakyatnya sendiri. Dan ketakutan itu bukan datang dari logika, tapi dari rasa insecure yang dalam. Rasa takut kehilangan kontrol, takut ditanya, takut dikritik, dan yang paling parah, takut kalau rakyatnya lebih pintar daripada pejabatnya. Inilah yang kita sebut sebagai civil phobia, sebuah kondisi mental politik di mana penguasa melihat warga negara bukan sebagai mitra dalam membangun bangsa, tapi sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan. Bukan cuma paranoid, tapi juga represif. Mereka menciptakan sistem yang membuat rakyat selalu berada dalam posisi diam dan tunduk, bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka takut. Pemerintah yang civil phobia bakal memelihara iklim ketakutan secara terstruktur. Kritik dianggap gangguan, demonstrasi dilabeli makar, dan suara-suara dari kampus, dari komunitas, bahkan dari seniman sekalipun dianggap subversif. Lo mau bikin mural, ditangkap. Lo posting meme politik, diperiksa. Lo bikin diskusi publik, tiba-tiba dibubarkan. Semua ini terjadi bukan karena rakyatnya berbahaya, tapi karena penguasanya nggak siap dikritik. Mereka menciptakan narasi bahwa ketertiban itu lebih penting daripada kebebasan. Bahwa harmoni sosial nggak boleh diganggu oleh suara-suara sumbang. Padahal, di balik narasi stabilitas itu, tersembunyi ketakutan mendalam pada satu hal, kekuasaan yang ditanya-tanya. Mereka ingin demokrasi yang rapi, steril, dan penuh formalitas, di mana rakyat boleh bicara tapi hanya di waktu yang ditentukan. Boleh mengeluh, boleh, tapi hanya lewat saluran resmi. Boleh berbeda pendapat, asal nggak terlalu keras, asal nggak terlalu sering, asal tetap bisa dikendalikan. Dan lo tahu yang paling ironis, dalam negara civil phobia, undang-undang bisa berubah jadi alat untuk membungkam, bukan melindungi. Pasal-pasal karet dipakai seenaknya, bro. Aktivis lo bisa dipidanakan dengan pasal yang multitafsir. Rakyat biasa bisa diancam hanya karena menghina pejabat. Padahal pejabat itu kerjanya nyenggol rakyat tiap hari tanpa pernah merasa bersalah. Bahkan lembaga-lembaga yang seharusnya independen bisa berubah fungsi. Komisi yang tadinya bertugas mengawasi malah jadi alat untuk menekan. Polisi yang semestinya netral bisa tiba-tiba hadir di rumah lo cuma karena lo bikin konten kritis. Aparat berubah jadi benteng kekuasaan, bukan pelindung masyarakat. Dan dalam sistem kayak gini, rakyat makin lama makin kehilangan hak untuk merasa aman di negerinya sendiri. Mereka nggak tahu harus percaya siapa, nggak berani bilang apa-apa, dan ketika suara mereka hilang, yang tersisa cuma kesunyian sosial, di mana semua orang pura-pura baik-baik saja.
Padahal batinnya remuk karena nggak bisa jujur pada negaranya sendiri. Inilah wajah asli civil phobia. Dia nggak pakai seragam militer, bro. Nggak selalu tampil galak, enggak. Tapi dia hadir dalam bentuk regulasi yang membatasi. Dalam cara negara merespon kritik. Dan dalam sistem yang bikin rakyat takut untuk berpikir terbuka. Dia membungkus dirinya dengan jargon-jargon nasionalisme. Sambil diam-diam membunuh partisipasi. Dan selama rakyat masih dianggap ancaman, selama kritik dianggap dosa, selama suara rakyat dianggap gangguan, selama itu pula demokrasi di negeri ini hanya akan jadi dekorasi. Cantik di luar, tapi kosong di dalam. Coba lo bayangkan, kondisi di mana seorang presiden memimpin bukan dengan keberanian untuk mendengarkan suara rakyatnya, tapi dengan rasa takut terhadap kritik, terhadap perbedaan pendapat, bahkan terhadap semangat mahasiswa yang cuma ingin bertanya, negara ini mau dibawa kemana, Pak? Dalam negara yang seperti itu, setiap pendapat yang tidak sejalan dengan pemerintah dianggap ancaman, bukan masukan. Setiap bentuk keresahan dianggap provokasi, bukan aspirasi. Dan presiden yang civil phobia akan memastikan agar semua bentuk kegelisahan rakyat dibungkam secara sistematis, dengan undang-undang yang karet, dengan aparat yang loyal, dan dengan narasi besar bernama stabilitas nasional. Di bawah kepemimpinan seperti ini, ruang demokrasi akan dikurangi sedikit demi sedikit. Bukan dengan cara frontal, tapi lewat kebijakan pelan-pelan yang terlihat seolah-olah untuk kebaikan bersama. Padahal, semua hanya alat untuk mempersempit ruang gerak masyarakat sipil. Agar tidak ada yang cukup berani mempertanyakan arah kepemimpinan. Presiden dengan mental civil phobia tidak butuh rakyat yang aktif, partisipatif, atau kritis. Yang dia butuhkan hanyalah rakyat yang diam, yang patuh, dan yang mau menerima apapun kebijakan yang disodorkan dari atas tanpa mempertanyakan asal-muasalnya. Dan ketika ada yang mulai bertanya, narasi pertama yang keluar adalah, ini bukan waktunya mengganggu, kita harus bersatu, jangan bikin gaduh. Padahal dalam demokrasi, gaduh itu sehat, bro, kalau isinya diskusi. Lo lihat aja dampaknya. Media jadi alat propaganda, bukan tempat rakyat cari kebenaran, tapi tempat pemerintah memperkuat citranya. Kampus tuh bukan lagi ruang berpikir bebas, tapi berubah jadi institusi steril yang dijaga ketat dari gagasan-gagasan kritis. Aktivis yang semestinya jadi pengingat moral bangsa, mulai dicap sebagai pengganggu stabilitas dan diposisikan layaknya kriminal. Dan ketika pemilu datang, lo bakal lihat betapa atmosfernya tuh kental dengan ketakutan dan tekanan. Bukan karena rakyat nggak ngerti demokrasi, tapi karena rakyat tahu suara mereka nggak lagi berharga kalau seluruh prosesnya dikendalikan oleh elit yang alergi terhadap pertanyaan. Lawan politik presiden seperti ini tidak diberi ruang untuk bersaing secara adil. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena suara mereka dipotong dari sumbernya. Media disensor, akun digital disuspend, bahkan debat publik dibentuk sedemikian rupa agar enggak benar-benar jadi ruang uji gagasan, tapi cuma jadi pertunjukan kosong. Sakit ya? Sakit, bro. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika rakyat yang resah mulai kehilangan harapan. Ketika mereka berhenti berbicara bukan karena mereka puas, tapi karena mereka takut. Karena mereka sadar apapun yang mereka sampaikan bisa dipelintir jadi ujaran kebencian atau malah dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Dampaknya jangka panjang jauh lebih gawat, bro. Rakyat mulai kehilangan rasa memiliki terhadap bangsanya sendiri. Mereka merasa negara bukan lagi milik bersama, tapi milik segelintir orang yang terlalu takut kehilangan kekuasaan. Dan ketika kepercayaan itu hilang, maka yang tumbuh bukan kedewasaan demokrasi, tapi apatisme, ketidakpedulian massal, rasa putus asa kolektif. Sudahlah, gue nggak peduli lagi pemerintah mau gimana, terserah lu aja dah. Ya gitulah bahasanya. Generasi muda akhirnya tumbuh dengan mindset bahwa politik itu kotor, bahwa kritik itu sia-sia, bahwa memilih itu percuma, dan disitulah demokrasi benar-benar mati. Bukan dibunuh dengan kudeta, bukan dihancurkan oleh perang, tapi pelan-pelan dibusukkan oleh ketakutan pemimpinnya sendiri terhadap rakyat yang ingin diajak berpikir bersama. Gue paham, banyak dari kita yang udah capek, udah terlalu sering dibungkam, udah terlalu kenyang disalahin. Tapi kalau lo tanya apa kita harus diam, jawaban gue satu, bro. Justru sekarang saatnya bangun. Karena satu-satunya cara ngelawan civil phobia adalah dengan keberanian kolektif. Kita mulai dari sini dulu. Jangan
Biarkan rasa takut menjadikan kita penonton di negeri sendiri. Karena dalam sistem yang dipimpin oleh pemimpin yang takut rakyatnya sendiri, maka keberanian rakyat adalah bentuk tertinggi perlawanan. Keberanian untuk bicara, keberanian untuk belajar, keberanian untuk memahami sistem agar bisa menyusupinya lewat akal, bukan amarah. Pertama, kita harus bangun budaya berpikir kritis di level paling dasar, di rumah, di tongkrongan, di kampus, bahkan di warung kopi. Gimana caranya? Diskusikan isu-isu bangsa dengan cara yang cerdas, bukan cuma ikut tren atau viral semata. Karena ketika rakyat mulai bisa membaca tanda-tanda ketidakberesan sejak awal, maka negara nggak akan bisa lagi menyembunyikan bau busuk di balik jargon manis. Kedua, kita butuh ruang-ruang baru untuk menyuarakan pendapat. Dan hari ini, ruang itu bukan cuma di jalan atau di mimbar kampus, bro. Tapi juga di media sosial, di podcast, di konten YouTube, di forum-forum kreatif yang bisa diakses siapapun. Tapi hati-hati, bukan berarti asal berisik loh. Kita harus kuasai narasinya, kuasai data, kuasai argumen. Karena yang kita lawan bukan cuma sistem, tapi juga narasi besar yang menutupi kebusukan di balik bendera nasionalisme palsu. Ketiga, kita nggak bisa lagi berharap semua datang dari atas. Kita harus mulai bangun solidaritas horizontal, antar komunitas, antar profesi, antar generasi, bantu UMKM, support konten lokal yang kritis, sebar edukasi gratis, buka ruang literasi di tempat lo nongkrong. Kecil? Mungkin, tapi kalau 1.000 orang ngelakuin itu bersamaan, efeknya bisa lebih dahsyat dari satu pidato presiden. Keempat, dan ini yang paling penting, berapa kali sih gue udah mengingatkan investasi leher ke atas. Lo harus mulai serius belajar skill baru, bro. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi cari yang bener-bener lo minati dan lo yakin bisa kuasai. Entah itu desain, copywriting, coding, storytelling, jurnalistik, atau public speaking. Kenapa sih? Ya karena dalam sistem yang anti kritik, hanya orang yang punya daya tawar personal yang bisa selamat. Lo nggak bisa cuma ngandelin ijazah atau status lo, bro. Lo harus jadi individu yang bisa mandiri secara ekonomi, tapi tetap peduli secara sosial. Gue kasih contoh, kalau lo pintar desain, lo bisa bikin kampanye sosial yang narasinya lebih kuat dari iklan kementerian. Kalau lo pintar bikin video, lo bisa dorong isu-isu rakyat naik ke trending YouTube. Kalau lo ngerti hukum, lo bisa bantu rakyat kecil yang diancam pasal-pasal karet. Semua skill yang lo kuasai bisa lo ubah jadi senjata untuk ngelawan sistem yang nggak adil. Dan terakhir, yang harus kita jaga adalah jangan kehilangan harapan. Karena harapan itu bukan sekedar optimisme, tapi keyakinan bahwa masa depan masih bisa kita bentuk bareng-bareng. Selama masih ada rakyat yang peduli, selama masih ada suara yang berani menyuarakan kebenaran, maka civil phobia nggak akan pernah bisa menguasai sepenuhnya. Kita ini bukan cuma korban, bro. Kita adalah pemilik sah republik ini. Dan kalau pemimpin takut sama rakyatnya, itu tandanya mereka lupa siapa yang kasih mereka mandat. Maka, ingetin mereka, bukan dengan marah doang, tapi dengan membangun, dengan belajar, dengan bersatu. Karena satu-satunya cara buat bikin mereka dengar adalah dengan bikin suara kita terlalu kuat buat diabaikan. Lo udah dengar semua tentang civil phobia, tentang negara yang takut sama warganya sendiri, tentang pemimpin yang lebih nyaman dikelilingi orang-orang yang memuji, ketimbang rakyat yang bertanya. Tapi pertanyaannya sekarang, lo mau diem atau lo mau jalan bareng? Karena video ini bukan cuma soal ngasih lo informasi. Ini sinyal bahwa masih ada yang mau ngomong jujur, masih ada yang berani nyentil sistem, dan selama masih ada ruang kayak gini, masih ada harapan buat negeri ini. Gue tahu kita hidup di zaman dimana ngomong benar bisa jadi masalah, dimana jujur kadang bikin karir lo hancur. Tapi justru karena itu, kita butuh lebih banyak orang yang bisa jadi sumbu. Bukan yang meledak sembarangan, tapi yang nyalain obor di tengah kegelapan. Kata Bung Hatta, kurang cerdas bisa diperbaiki, kurang terampil bisa dilatih, tapi kalau tidak jujur, habislah segalanya. Dan negeri ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur yang cukup waras untuk nggak tunduk pada rasa takut. Channel ini, Tandu Zahar, bukan buat cari aman, bukan buat ngejar AdSense semata, bro, tapi buat ngebangun ruang dialog, tempat kita bisa mikir bareng, ngaca bareng,
dan berani ngomong apa yang nggak bisa disuarakan di tempat lain. Kalau lo suka yang lo tonton hari ini, jangan cuma diem, share, komen, ntar nggak apa-apa, banyak-banyak komentar aja bro. Bangun diskusi, bawa topik ini ke tongkrongan, ke kampus, ke grup WA keluarga. Karena perubahan nggak bakal datang dari mereka yang duduk di atas, tapi dari lo, yang capek dibohongi, yang muak dimiskinkan, yang berani bilang, cukup. Ingat, civil phobia itu bukan cuma ketakutan negara pada rakyat, tapi juga pengingat buat kita bahwa ketika rakyat berhenti bicara, yang berkuasa bisa semena-mena tanpa merasa berdosa. Gue Tando Zahar, kita bertemu lagi di video berikutnya. Dan ingat satu hal, kalau suara lo masih bisa bikin penguasa resah, berarti lo masih hidup bro. Jangan bisuin diri lo sendiri.